Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan materi tentang sekuritas dilutif. Namun sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama IKD Priyandana, yang kedua Ingurah Putu Bagus Satria Wibawa, yang ketiga Umrah Mutia, dan dengan saya sendiri yaitu Niputu Idrata Novita dengan NPM 2020 33 12 11 96. Jadi kami akan membahas tentang materi sekuritas dilutif dengan topik bahasan yang pertama yaitu pengertian sekuritas dilutif, yang kedua jenis-jenis dari sekuritas dilutif. Sekuritas dilutif merupakan surat berharga yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa, sehingga pada saat dikonversikan akan mempengaruhi jumlah saham yang beredar dan berdampak pada penurunan nilai laba per saham atau terlidusi. Nah, sekuritas dilutif ini terjadi karena penambahan jumlah saham yang beredar, sehingga untuk nilai saham yang sama sekarang harus dibagi dengan jumlah saham yang lebih besar. Hilang atau pengurangan hasil nilai pemegang saham karena jumlah yang dikeluarkan melebihi jumlah semestinya, atau karena adanya pemberian hak opsi untuk memperoleh surat berharga tersebut. Nah, materi yang kedua yaitu jenis-jenis dari sekuritas dilutif. Adapun yang pertama yaitu opsi saham, yang kedua waran saham, yang ketiga utang konversi, yang keempat yaitu obligasi konversi, yang kelima yaitu saham preferen konversi, dan yang terakhir yaitu kompensasi berbasis saham. Pertama, saya akan membahas tentang jenis yang pertama yaitu opsi saham. Opsi saham merupakan kontrak yang diterbitkan oleh investor untuk dijual kepada investor lainnya, di mana kontrak tersebut memberikan opsi atau hak atau pilihan bagi penerimanya untuk menjual atau membeli suatu saham perusahaan yang menjadi dasar perdagangan opsi tersebut dalam jumlah dan pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya, serta berlaku dalam periode tertentu. Nah, opsi saham ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama opsi beli atau call option, dan yang kedua yaitu opsi jual, yaitu put option. Opsi menyebabkan jumlah saham perusahaan yang beredar menjadi bertambah sehingga mendilusi laba per saham. Nah, tentu saja opsi saham ini mempunyai manfaat, yaitu salah satunya kemampuan untuk berspekulasi pada penurunan harga saham. Jika seorang investor percaya bahwa suatu harga saham akan jatuh, mereka dapat memperpendek saham dengan minjam saham yang tidak mereka miliki dan menjualnya di pasar dengan harapan untuk membeli dan membayar kembali saham tersebut ketika harga saham jatuh. Atau membeli put option, yaitu kontrak yang memungkinkan pembeli untuk menjual saham dengan harga yang telah ditentukan atau sebelum tanggal tertentu. Kita lanjut dengan jenis yang kedua yaitu waran saham. Nah, waran saham ini merupakan sebuah hak yang diberikan kepada pemegang saham untuk membeli lembar saham pada harga yang telah ditentukan atau harga eksekusinya oleh emiten yang menerbitkannya dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan penerbit waran. Waran saham ini juga disebut option karena memberikan opsi atau pilihan kepada pemegang saham untuk menggunakan haknya tersebut. Waran saham ini merupakan jenis opsi beli, yaitu call option, karena memberikan hak kepada pemegang opsi untuk membeli sejumlah tertentu dari sebuah instrumen yang menjadi dasar suatu kontrak. Nah, waran saham ini diterbitkan oleh perusahaan ketika perusahaan tersebut akan melakukan initial public offering (IPO) atau right issue agar investor tertarik untuk ikut dalam aksi korporasi perusahaan. Nah, adapun beberapa tujuan diberikannya waran saham ini yaitu yang pertama sebagai daya tarik bagi sekuritas, yang kedua, pemilik sebelumnya memiliki hak untuk didahulukan dalam membeli saham, yang ketiga yaitu kompensasi manajemen dan karyawannya.
Sekian materi yang saya bahas. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Umrah Mutia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Umrah Mutia dengan NPM 2020-3312121. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Niputu Ida Natanovita. Di sini saya akan membahas mengenai waran saham, utang konversi serta obligasi konversi. Oke, yang kita bahas pertama di sini adalah waran saham. Di sini karakteristik waran saham ada 4. Yang pertama, mempunyai ketentuan yang sama mengenai jumlah saham yang dapat dibeli per waran. Yang kedua, pencantuman nama perusahaan yang menerbitkannya. Yang ketiga, bila ada perubahan kondisi perekonomian, harga saham yang diberikan kepada pembeli hak waran bisa berubah dan dimodifikasi. Dan yang keempat, dibandingkan dengan opsi. Waran mempunyai periode jatuh tempo yang lebih panjang, yaitu 6-5 tahun. Bahkan ada jenis yang tidak memiliki periode jatuh tempo, yaitu disebut perpetual warrant. Di sini perbedaan utama waran saham dengan opsi saham adalah pihak yang mengeluarkannya dan jenisnya. Waran dikeluarkan oleh perusahaan penerbit saham, sedangkan opsi dikeluarkan oleh investor. Oke, next, utang konversi. Surat utang yang memberikan fitur opsi bagi pemegangnya untuk mengkonversikannya menjadi saham biasa perusahaan selama atau pada tanggal tertentu setelah surat utang dikeluarkan, biasanya pada rasio pertukaran yang sudah ditentukan terlebih dahulu pada penerbitan obligasi tersebut. Sekuritas ini merupakan sekuritas hibrida, yaitu suatu sekuritas yang terdiri dari 2 unsur, yaitu utang dan ekuitas. Alasan bagi perusahaan untuk mengeluarkan utang itu ada 3. Yang pertama, meningkatkan permodalan perusahaan dengan kemungkinan mengeluarkan saham dalam jumlah yang lebih kecil. Yang kedua, fitur konversi yang melekat pada obligasi dapat berfungsi sebagai pemanis yang berdampak pada tingginya permintaan atas obligasi tersebut. Yang ketiga, turunnya biaya modal atau suku bunga yang lebih rendah dari pengeluaran obligasi tersebut. Oke, yang terakhir yaitu obligasi konversi. Obligasi konversi dikenal juga dengan istilah convertible bond, yaitu suatu jenis obligasi yang dapat diubah menjadi sekuritas perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut. Di sini obligasi konversi juga memiliki karakteristik, yaitu pemegang obligasi memiliki bentuk pengembalian pokok dan bunga yang dijamin pembayarannya dan memiliki hak khusus untuk menentukannya. Tujuan penerbitan obligasi konversi yaitu memperoleh modal tanpa menyerahkan kendali kepemilikan lebih dari yang diperlukan dan memperoleh pembiayaan utang yang lebih murah biayanya. Obligasi konversi ini dapat dipandang secara short, sehingga melemahkan nilai pasar suatu saham yang menimbulkan kemungkinan bagi pemegang obligasi untuk mendapatkan saham lebih banyak dengan cara menjual short. Cara ini dikenal sebagai pembiayaan spiral kematian atau death spiral financing. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ikade Priyandana. Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, saya Ikade Priyandana, NPM 19331211088. Di sini saya akan membahas tentang saham preference konversi. Yang pertama yaitu jenis saham yang memberikan prioritas lebih kepada pemiliknya atas aset dan laba perusahaan. Selanjutnya, saham preference konversi merupakan gabungan-gabungan antara obligasi dan saham biasa yang bisa menghasilkan pendapatan tetap bagi pemegangnya. Saham preference konversi adalah sekuritas saham utama yang mana pemilik saham preference dapat mengkonversi menjadi saham biasa dalam jumlah yang telah ditentukan sebelumnya. Saham preference konversi. Saham preference adalah jenis saham yang memiliki hak istimewa, yaitu yang pertama, didahulukan dalam pembagian dividen dibandingkan pemegang saham biasa. Yang kedua, memiliki hak pembayaran dividen tetap yang besarnya sama dengan bunga deposit. Yang ketiga, yaitu jika perusahaan bangkrut atau dilikuidasi, pemegang saham preference yang diprioritaskan mendapatkan aset perusahaan maupun pembayaran kembali per modal. Yang keempat, yaitu saham preference bisa ditukar dengan saham biasa. Yang kelima, yaitu saham preference ada yang diperdagangkan di bursa saham, ada juga yang tidak, tergantung perusahaan tersebut. Saham preference konversi selanjutnya yaitu kerugian atau kelemahannya. Yang pertama, saham preference sulit diperjualbelikan seperti saham biasa karena jumlahnya sedikit. Yang kedua yaitu pemegang saham preference tidak memiliki hak suara atau voting dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk menentukan kebijakan manajemen perusahaan atau
pemilih direksi maupun dewan komisaris. Yang ketiga yaitu pemegang saham preferen tidak bisa membeli kembali saham perusahaan. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Igusti Ngurah Putu Satria Wibawa. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ngurah Putu Bagus Satria Wibawa, NPM 2020 331 21 222. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Kadek Priyandana. Materi yang saya akan bahas tentang kompensasi berbasis saham. Kompensasi berbasis saham merupakan imbalan yang diberikan perusahaan pemasok barang atau jasa yang dapat mencakup pihak karyawan dan non-karyawan, yang mana kompensasi tersebut berbentuk saham atau pengakuan kewajiban yang jumlahnya ditentukan berdasarkan pada harga saham dan instrumen ekuitas perusahaan. Kompensasi karyawan berbasis saham yang lebih dikenal sebagai employer stock option atau dibilang ESO adalah hak yang diberikan kepada karyawan untuk membeli sejumlah saham dengan harga tetap selama periode waktu tertentu. Kompensasi berbasis saham di Indonesia, pemberian kompensasi saham ini diatur dalam PSAK nomor 53, yaitu akuntansi kompensasi berbasis saham. Beban SO tiap periode dihitung dengan mengamortisasi nilai wajar dari opsi diberikan selama tahun berjalan atau jasa yang telah diberikan oleh karyawan. Baik, saya akan melanjutkan kesimpulan. Sekuritas dilutif merupakan surat berharga yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa, sehingga pada saat dikonversikan akan mempengaruhi jumlah saham yang beredar dan berdampak pada penurunan nilai laba per saham atau terlidusi. Utang konversi merupakan surat utang yang memberikan fitur opsi bagi pemegangnya untuk mengonversikan menjadi saham biasa perusahaan selama atau pada tanggal tertentu. Setelah surat utang dikeluarkan, biasanya pada rasio pertukaran yang sudah ditentukan terlebih dahulu pada penerbitan obligasi tersebut. Obligasi konversi dikenal juga dengan istilah convertible bond, yaitu suatu jenis obligasi yang dapat diubah menjadi sekuritas perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut. Baik, sekian dari presentasi saya. Kalau bila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jika terdapat salah kata dalam penyampaian presentasi kami, mohon dimaafkan. Dan jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.